Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah kami buat, yaitu yang bertemakan masalah dalam penelitian pendidikan Islam yang meliputi 1. Pengertian lingkup masalah dan identifikasi masalah. Yang kedua adalah ruang lingkup penelitian. Yang ketiga adalah contoh masalah dalam penelitian. Yang keempat adalah judul penelitian. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Pengertian ruang lingkup. Pengertian ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas, ruang lingkup ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud berupa faktor yang diteliti, seperti materi, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Ruang lingkup penelitian ini sangat penting sebab bisa berpengaruh terhadap keabsahan dari sebuah penelitian. Tujuan dari ruang lingkup. Yang pertama adalah membatasi masalah yang dikaji. Tujuan dari ruang lingkup yang pertama adalah membatasi sebuah masalah yang akan kita kaji. Dengan adanya pembatasan tersebut. Yang kedua adalah mempermudah pembahasan yang dikaji. Dengan adanya tujuan dari ruang lingkup akan mempermudah kita dalam pembahasan masalah yang akan kita kaji. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya tujuan dari ruang lingkup yaitu mempercepat suatu penyelesaian masalah dan mempercepat kita untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat adalah ruang lingkup juga sering disebut dengan batasan masalah. Nama lain dari ruang lingkup adalah batasan masalah. Maka dari itu, ruang lingkup juga sering disebut dengan batasan masalah. Yang selanjutnya adalah pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Jadi, identifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah, penelitian, dan juga bisa diartikan sebagai proses hasil pengenalan masalah. Selain itu, identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan tersebut. Hasil dari identifikasi tersebut dapat diangkat sejumlah masalah yang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi dari identifikasi masalah. Yang pertama adalah sebagai suatu titik pusat di dalam suatu penelitian. Identifikasi masalah akan menjadi titik pusat dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah sebagai pemecah atau pemberi solusi. Selain itu, fungsi dari identifikasi masalah adalah sebagai pemecah dari masalah dan juga sebagai pemberi solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah membantu di dalam membuka cara berpikir seseorang mengenai suatu permasalahan. Fungsi yang terakhir adalah dapat membantu membuka cara berpikir kita mengenai suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam yang meliputi pertama perbuatan mendidik yang merupakan tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi peserta didik. Selanjutnya adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi dasar ideal Pancasila dan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dasar operasional adalah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran agama. Dan tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang
jasmani kuat atau sehat dan terampil, berhati-hati tunduk pada Allah serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi dan pendirian yang teguh. Atau yang lain, yaitu sumber dari segala kegiatan Islam dan alat-alat pendidik. Yang selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik di sini merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Objek yaitu pendidikan menjadi variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau sasaran isu yang akan dibahas. Jadi objek di sini adalah peserta didik. Yang selanjutnya adalah pendidik. Pendidik merupakan subjek pelaksanaan proses pendidikan. Subjek merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sehingga pendidik di sini merupakan subjek pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya adalah metode penelitian Islam. Merupakan sebuah metode penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan paradigma Islam atau pendekatan yang tepat untuk menyampaikan bahan dan materi pendidikan kepada peserta didik. Terdapat 4 metode, yaitu pertama metode bayani, metode burhani, metode tajribi, dan metode irfani. Yang selanjutnya adalah evaluasi pendidikan Islam. Merupakan cara yang digunakan untuk menilai hasil pendidikan agama Islam yang sudah dilakukan. Atau menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Perlu dilakukan karena berfungsi sebagai umpan balik. Yang terakhir adalah alat dan lingkungan pendidikan Islam. Alat pendidikan yaitu digunakan selain proses pendidikan dan lingkungan pendidikan merupakan tempat yang berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan. Atau yang disebut dengan alat pendidikan yaitu segala sesuatu yang digunakan oleh pelaksana kegiatan pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut seperti sarana dan fasilitas serta kurikulum dan pendekatan. Dan yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungan pendidikan yang mendukung terlaksananya pendidikan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah contoh masalah penelitian. Ada 2 kalimat, yaitu kalimat tanya dan kalimat tujuan. Kalimat tanya merupakan kalimat interrogatif, adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Contoh, berapa jumlah pengguna open source di Indonesia? Apakah ada hubungan antara omset perusahaan dengan penggunaan open source? Yang kedua adalah kalimat tujuan. Kalimat tujuan adalah kalimat yang menjelaskan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software house. Yang terakhir adalah judul penelitian. Pengertian dari judul penelitian yaitu judul sebagai format kesimpulan, judul sebagai kerangka referensi untuk keseluruhan tesis atau skripsi. Karena judul milik kita, maka kita dapat mengklaimnya. Judul bisa dijadikan sebagai referensi peneliti lainnya. Menurut Sukijonoto Atmojo, judul penelitian adalah pencerminan dari tujuan penelitian serta jawaban sementara dari pernyataan. Konsep dalam pemilihan judul penelitian. Yang pertama adalah terhindar dari kalimat yang membingungkan. Hendaknya kita membuat kalimat padat dan jelas sehingga tidak dapat membingungkan yang lainnya. Yang kedua adalah berdasarkan asumsi fenomena atau fakta yang ada. Yang ketiga, pengujian hipotesis melalui rumus-rumus statistik hubungan kausalitas. Yang keempat adalah prosedur dan tata pengujian hipotesis berlaku universal.
Yang kelima, pengetahuan berbasis empirik, maka hasil penelitian sebagai inovasi ilmu pengetahuan. Yang keenam, dapat dibedakan berdasarkan hipotesis. Unsur judul penelitian, yang pertama adalah sifat dan jenis penelitian, yang kedua objek yang akan diteliti, yang ketiga subjek penelitian, dan yang terakhir adalah lokasi dan waktu penelitian. Syarat judul yang baik adalah: 1. Dapat menarik minat peneliti, 2. Kemampuan pengetahuan untuk memecahkan masalah, yang ketiga mengandung kegunaan praktis dan penting, yang keempat judul dipilih berdasarkan data yang tersedia, yang kelima hindari terjadinya duplikasi dengan judul lain. Demikian penjelasan tentang masalah dalam penelitian pendidikan Islam yang meliputi pengertian lingkup masalah dan identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, contoh masalah dalam penelitian, dan judul penelitian. Semoga dengan penjelasan kami dapat membantu untuk memahami tentang masalah dalam penelitian pendidikan Islam. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.